Bisa kan kawan lihat ya kan, ini kolam kita yang ini sekarang DOC 27. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi kembali lagi dengan channel Aquaculture MSC. Jadi hari ini kita akan membahas kolam yang di belakang saya, ya kan? Pasti kan bertanya, ini bang, kok banyak buihnya gitu kan? Banyak buih, kok bisa ada buih itu kan kadang kan ada yang warna hijau, warna hitam, warna apa gitu bang. Nah, itu fungsinya apa atau bagus atau enggak untuk udang gitu ya kan. Jadi hari ini kita akan bahas itu, bagaimana fungsi dan bagaimana terbentuknya dari buih itu ya kan, apakah bagus atau enggak untuk si udang. Jadi kita akan bahas ya selepas dari cuplikan berikut ya. Silakan kawan-kawan lihat video yang berikut ini. Jadi bisa kawan-kawan lihat ya kan, ini kolam kita yang ini sekarang DOC 27 ya, 27 atau 28. Jadi ini bisa kawan-kawan lihat ini udah berbuih semua ya. Memang buihnya nggak terlalu tebal. Ini bisa kawan lihat semuanya dari sudut-sudutnya. Di sana kan ada buih dari sudut sana. Ini di lingkaran tengah itu sedikit ya kan. Di tempat-tempat di pinggir-pinggir kolamnya bisa kawan-kawan lihat kan banyak buih, dan buihnya juga ada macam-macam juga, ada yang warna hijau, warna coklat, sama warna putih. Jadi untuk kita sekarang ini dominan warna putih dan agak kehijau-hijauan. Jadi nanti kita bahas tuntas ya, fungsinya apa, kegunaannya apa ya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kawan-kawan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe terus channelnya ya kawan-kawan, biar bisa semakin berkembang. Oke guys, jadi tadi bagaimana? Sudah kawan-kawan lihat ya kan, bagaimana rupa kolam yang berbuih ya kan. Jadi yang video yang barusan yang kawan-kawan lihat itu buihnya itu berwarna putih, dan di sudut-sudut kolam itu buih yang di sudut kolam itu berwarna hijau. Jadi pasti kawan-kawan bertanya, bang itu bagaimana sih terbentuknya ya kan, bagaimana sih terbentuk ada buih gitu. Jadi secara teknis buih itu ada itu dikarenakan adanya apa, berkesinambungan atau gimana ya, kayak antara bakteri dan plankton itu dia seimbang. Bakteri, plankton, sama vibrio atau penyakit ya kan, atau bakteri jahat dengan bakteri baik, negatif dan positif, itu dia seimbang. Jadi karena seimbangnya itu, atau seimbang, jadi tidak ada yang lebih dominan ya kan. Ketika salah satu dominan itu bisa berakibat fatal ke si udang. Contohnya dominan ke vibrio ya kan, berarti vibrio tinggi, probiotiknya atau bakteri baiknya itu rendah, itu bisa berefek ke kesehatan si udang. Contohnya seperti ada beberapa penyakit udang yang memang disebabkan oleh vibrio ya, contohnya kayak WSV, wet WSP, wet spot ya kan, yang bisa teman-teman, yang kalau secara umum itu yang teman-teman ketahui kan, WSP, HPND yang terbaru, ada WFD ya kan, ada yang wet spot, berak putih, segala macam. Jadi itu rata-rata semua penyakit di udang itu disebabkan oleh vibrio dan virus ya kan. Jadi kenapa itu bisa terjadi, dikarenakan komponen atau salah satu dari beberapa komponen di perairan udang itu atau di kolam udang itu ada yang kurang ya kan. Seperti tadi kan, ketika vibrio meningkat ya kan, vibrio mendominasi, maka akan terjadinya atau menyebabkan timbulnya penyakit udang. Kenapa bisa? Ya seperti manusia. Jadi ketika di manusia ini kan virusnya udah ada sebenarnya, sudah ada. Cuman tinggal pemicunya saja. Pemicu atau kayak seperti ketika pemicu itu virus flu ya kan. Kita analogikan ke manusia.
virus flu itu sebenarnya di tubuh kita sudah ada. Cuman ketika dia keluar atau kelihatan sakit ke kita itu ketika tubuh kita atau sistem imun di tubuh kita itu rendah. Contohnya ketika kita kecapean, kehujanan, masuk angin. Jadi disitulah virus flu tersebut mulai mendominasi di tubuh kita. Maka terjadilah penyakit flu. Begitu juga di kolam. Jadi kolam itu ketika Vibrio dinominasi oleh Vibrio, maka udang itu akan gampang terserang penyakit. Dikarenakan Vibrio ini menyerang sistem imun tubuh si udang. Nah, ya kan? Ketika sistem imun tubuh si udang diserang, maka penyakit-penyakit yang lainnya makanya berdatangan, seperti MIU, ya kan? Seperti AHPND. Jadi ketika sistem imun udah nafsu makan tidak bagus, si udangnya, ya kan, sistem imun tubuh si udang turun, maka menyebabkan berbagai penyakit itu gampang masuk ke tubuh si udang yang akan menyebabkan mortalitas. Ya. Mungkin bisa dari mati 1, 2, 3 mortal sampai nanti ketika bisa saja matinya banyak, bisa sampai kiloan atau puluhan kilo. Itu pernah terjadi beberapa tambak yang memang terjadi dikarenakan memang namanya penyakit kita nggak tahu datangnya kapan. Ya. Jadi kita cuma bisa mencegah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya kan, jadi yang buih yang kawan-kawan lihat itu berkesinambungan, ya, berkesinambungan apa? Antara plankton, antara bakteri, antara bakteri negatif, bakteri positif itu dia seimbang. Jadi tidak ada yang mendominasi. Jadi seimbang, tidak ada yang mendominasi, maka terbentuklah buih ini. Buih ini menandakan bahwasannya ekosistem di kolam ini sudah berjalan. Jadi ekosistem itu ketika kita ngasih pakannya dimakan oleh udang, ya kan? Dimakan oleh udang, kemudian setelah udang makan diproses di pencernaan udang, kemudian keluarlah yang namanya feses ya atau kotoran udang. Kemudian kotoran udang jatuh ke dasar, menumpuk di dasar, barulah diolah oleh mikroorganisme. Nah, itulah gunanya kita penggunaan dari probiotik. Ya, probiotik seperti bisa ada lactobacillus, bacillus, ya kan, bacillus nitrobacter, bacillus subtilis, dan lain-lainnya. Jadi setelah jatuh dikelola, kemudian setelah dikelola barulah berubah dari dari nitrat, fosfat, amoniak, amonium itu diolah oleh bakteri. Nah, diolah dari mulanya seperti amonium atau amoniak yang berbahaya, diolah lagi, dihancurkan, diolah sama bakteri, kemudian menjadi tidak berbahaya bagi si udang. Karena ketika zat tersebut atau terlalu banyak di dalam air, ya kan, ketika dia menyebar ke badan air atau ketika dia terhirup atau termakan oleh si udang itu, maka akan menyebabkan udang itu sakit. Ya, bisa menurunkan nafsu makan, menurunkan sistem imun sehingga mempermudah berbagai penyakit itu masuk ke tubuh si udang. Jadi buih yang tadi kita ceritakan tadi itulah tandanya siklus hidup di kolam tersebut sudah seimbang atau sudah berjalan. Kemudian kan pasti kawan-kawan bertanya kan, Bang, tadi kan ada itu warna dari air buihnya itu kan berbeda-beda. Ada yang warna putih, ada yang warna hijau, ada warna coklat, ada yang coklat kemerahan. Jadi warna dari buih itu dipengaruhi oleh endapan, kayak seperti contoh endapan pakan, sisa-sisa pakan, yaitu sisa dari plankton yang mati, yang mengendap di dasar, kemudian diolah sama bakteri dan naik menjadi klekap. Jadi buih-buih yang sudah berwarna yang menempel-nempel di sudut-sudut kolam itu namanya klekap. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan ketika klekap itu sudah naik ke atas air atau di permukaan air, ya kan? Itu harus kita segera angkat. Karena kalau tidak kita angkat, itu klekapnya akan jatuh lagi ke bawah, mengendap lagi di bawah,
dan tidak mampu diolah oleh bakteri, ketika kita kekurangan bakteri baik atau bakteri positif yang mengelola mengelola di dasar air, maka itu akan berbahaya, bisa menyebabkan tingginya amoniak di air yang bisa menyebabkan udang sakit dan berakhir dengan mortalitas. Jadi segera harus kita angkat ketika sudah ada klekap di sudut kolam, itu sudah mulai banyak, itu kita angkat. Sama juga seperti kotoran yang ada di dasar air. Jadi kan tadi kan klekap itu sisa pakan, sisa kotoran, segala macam kotoran mengendap di bawah, mengendap di dasar kolam, itu harus kita buang. Karena kenapa? Itulah dari sumber-sumber penyakit. Sumber-sumber penyakit yang akan mengganggu si udang, yang akan menyebabkan si udang sakit. Dengan cara apa? Nah, yang pertama itu bisa kita tap. Tap tuh pembukaan pipa sentral. Di tengah sana itu, di tengah kolam itu nanti di dasarnya itu ada pipa yang dibolong-bolongi. Fungsinya itu untuk membuang ya, air yang di tengah, yang bawah itu, kotoran di tengah itu keluar. Nah, itu ditap. Jadi kita tap, kita angkat pipa sentral tengah, ya kan? Tunggu airnya keluar sampai airnya itu kemudian yang keluar itu pertama itu bersih, kemudian kotor ya, kotoran di tengah itu mulai terhisap, hitam, bisa hitam, hijau, coklat, segala macam. Setelah keluar kotorannya itu sampai bersih, baru kita tutup kembali pipanya. Itu cara pertama. Cara kedua, atau bisa kita gunakan sipon. Ya, kawan-kawan pasti tahu lah, sipon itu kan cara untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dasar kolam, ya kan? Di dasar kolam contoh seperti lumpur, seperti sisa pakan, seperti sisa udang-udang yang mati, segala macam di dasar kolam itu kita buang. Bisa dia pakai sistem gravitasi, sipon sistem gravitasi, bisa pakai mesin pompa, ya kan? Nah, jadi kenapa harus kita sipon itu? Gunanya supaya tidak ada yang menjadi penyebab atau asal muasal timbulnya penyakit di kolam, ya kan? Supaya udang kita sehat, udang kita tuh terawat gitu, bersih. Jadi sama seperti manusia, kalau ketika kita makan tuh piring kita itu kotor, ya kan? Mau nggak kita makan nasi? Mau nggak kita makan lauk? Pasti nggak kan? Begitu juga udang. Ketika di dasar kolam itu kotor, ya kan? Udang juga malas makan. Kalau udang tetap makan itu kotoran, itulah yang menyebabkan si udang itu bisa terjangkit penyakit. Sistem imunnya mulai turun, ya, kesehatannya mulai turun. Situlah masuk berbagai penyakit. Itulah yang menyebabkan kebanyakan ya, sebagai awal mula timbulnya penyakit-penyakit, masuknya penyakit-penyakit ke tubuh si udang yang berakibat fatal, bisa menyebabkan mortalitas ke diri si udang. Ya mungkin untuk sekarang mungkin di episode ini cukup sekian ya. Bagi kawan-kawan yang mau request video, mau request tentang budidaya udang, atau mau bertanya, silakan komen di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Ya, semoga channel ini semakin berkembang, semakin banyak ilmu-ilmu tentang budidaya udang yang bisa saya kasihkan ke kawan-kawan. Juga saya sambil belajar juga di sini, bukan berarti saya ngasih informasi ini saya merasa pintar, enggak. Saya juga sambil belajar. Jadi hasil dari pelajaran saya itu, ilmu saya bagi-bagikan ke kawan melalui channel ini. Ya, semoga bermanfaat. Ya, semoga budidaya kita lancar sampai panen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.